Dan kita live. Halo semuanya, selamat bergabung di acara Ask Me Anything, kupas tuntas algoritma YouTube Indonesia bersama partner manager YouTube Indonesia. Nama saya Ruben. By the way, kedengeran nggak suara saya ini? Oops. Dan kita live. Halo semuanya, selamat bergabung di acara Ask Me Anything, kupas tuntas algoritma YouTube Indonesia bersama. Sorry, saya ada feedback barusan. Sorry, diulang lagi. Ya, halo semuanya. Oke, selamat bergabung di acara Ask Me Anything, kupas tuntas algoritma YouTube bersama partner manager YouTube Indonesia. Oke, nama saya Ruben, saya dari tim YouTube dan saya adalah community manager untuk YouTube Indonesia. Mungkin yang rajin atau aktif di forum pernah lihat postingan-postingan dari YouTube tentang update terbaru mengenai fitur atau produk atau kebijakan dan pernah lihat nama saya. Itu karena saya yang posting ya. Oke, selanjutnya saya mau ngucapin selamat datang ke teman-teman semuanya ke channel YouTube Creators Indonesia. Mungkin teman-teman creator udah familiar dengan channel YouTube Creator atau Creator Academy dan mungkin pernah lihat konten-konten atau tips bantuan seputar YouTube di sana. Nah, mulai sekarang kita udah punya channel ini dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan lupa subscribe. Kenapa? Karena kedepannya kita akan punya semakin banyak event seperti ini dan akan ada semakin banyak juga konten-konten bantuan YouTube sekali lagi dalam bahasa Indonesia. Oke, balik lagi ke event kita hari ini ya. Jadi terima kasih banget untuk semua teman-teman yang udah ngajuin pertanyaan di forum. Kita udah dapat ratusan pertanyaan nih dan berhubung kita cuma punya sekitar 1 jam hari ini, mungkin kita nggak akan bisa jawab semuanya satu-satu, tapi jangan khawatir, saya udah coba cek pertanyaannya dan saya coba bungkus dan saya akan coba mengarahkan partner manager kita supaya dia bisa menjawab sebanyak mungkin pertanyaan dari teman-teman. Oke, nah ngomong-ngomong soal partner manager YouTube ini udah saya sebut berulang kali ya, cuman kita orangnya gimana ya, belum muncul juga. Kalau gitu saya mau langsung undang aja Kak Ririn untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak Ririn. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Makasih banget Kak Ruben udah mengundang saya nih. Kayak saya merasa terhormat diundang sebagai tamu pertama untuk ngobrolin hal yang berat juga nih kebetulan ya. Jadi pas banget memang, ini mungkin dikasih PR-nya seperti itu. Jadi teman-teman terima kasih. Aku tadi udah ngelihat beberapa teman-teman di sini ada Kuy. Hai Jerry. Sama ada beberapa teman-teman dari Bandung, Jogja, dan sebagainya. Makasih udah tune in. Jadi buat teman-teman kreator yang udah kenal saya, hai, salam kenal lagi. Kalau misalnya ada yang belum, namaku Ririn. Jadi kerjaannya sebenarnya ngapain sih? Tiap hari ngobrol sama kreator kebetulan. Jadi ada beberapa kreator yang mungkin namanya sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Nah itu kebetulan sering banget ngobrol sama saya. Jadi thank you banget udah ngeluangin waktu. Semoga kedepannya bisa juga ngobrol bareng sama salah satu kalian nanti satu lawan satu ya. Wah ada Teguh juga. Oke nih, nah Kak Ruben mungkin kita mulai langsung aja. Jadi kita mau main catur, mau ngapain nih kebetulan hari ini? Jangan main catur lagi, jangan main catur. Jangan main catur lagi. Aku udah siapin meme padahal kayak Oke teman-teman, kita nggak punya banyak waktu dan jarang-jarang ada Kak Ririn di sini. Jadi saya harap semuanya udah siap ya, karena kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Tapi jadi itu agak clickbait ya saya ngomongnya barusan. Bukan pertanyaan pertama, pertanyaan yang paling banyak dibahas saya bisa bilang. Jadi gini kalau saya mungkin mau mulai Kak Ririn. Jadi dari ratusan pertanyaan yang muncul ya, saya tuh melihat ada sesuatu yang menarik. Jadi cara orang mengacu ke algoritma YouTube itu macam-macam. Ada yang nanya algoritma YouTube itu apa, atau algoritma YouTube itu siapa. Ada yang nanya gimana cara menggunakan algoritma YouTube. Seakan-akan algoritma YouTube itu sebuah benda. Terus ada gimana cara misal biar disukai sama algoritma YouTube. Atau ada yang tanya yang penting dari algoritma YouTube itu apa. Nah, jadi mungkin
kita bisa samakan suara dulu sebelum kita mulai lebih jauh gitu. Ini bisa nyanyi jelas. apa gimana nih? Samakan suara. Serius tapi santai. Oke, jadi nah, kita jawab dulu. Sebenarnya algoritma YouTube itu apa sih? Oke, nah bener banget nih kata Kak Ruben tadi ya, dan nggak permasalahan sih, perbincangan mengenai algoritma tuh selalu jadi perbincangan topik hangat gitu. Setiap kali ngobrol sama kreator yang subscribernya banyak banget sampai yang baru mulai, pasti nanya hal yang sama. Nah, jadi kalau misalnya saya boleh singkat, dan kalau misalnya teman-teman abis ini lupa semuanya, jangan lupakan ini. Jangan lupakan saya, nggak ada bercanda. Jadi algoritma sama dengan penonton, itu aja. Nah, jadi sistem kita itu kan dibangun supaya video-video yang ada di YouTube yang banyak banget ini, nggak cuma video-video di Indonesia ya, video-video di luar negeri, pokoknya yang ada di YouTube, itu gimana sih biar ditonton sama banyak orang. Dan kita juga menghargai penonton kita banget. Gitu. Nah, mungkin aku juga mau tanya sama Kak Ruben, kita interaktif nih ya, kita nyantai aja nih, kita ala-ala podcast. Nah, Kak Ruben tahu nggak kalau misalnya ekosistem YouTube itu ada siapa aja? Coba kasih PR nih ke Ruben. Kenapa saya jadi dites ini kali ini? Ekosistem aja. Main baru. Main baru. Pasti ada kreator, benar kan? Terus ada penonton dan mungkin ada advertiser kalau untuk terutama yang sudah monetisasi. Benar. Itu benar banget. Jadi itu ekosistem kita yang paling penting di YouTube. Nah, tapi kalau misalnya boleh diprioritaskan, sebenarnya kita YouTube ini platformnya kita memprioritaskan penonton. Nah, percaya atau enggak gini, aku mau interaktif juga nih ya. Kalau misalnya Kak Ruben nih buka YouTube aplikasinya Kak Ruben nih, apa yang lagi ditonton, apa yang lagi direkomendasiin sama YouTube sekarang? Aku semuanya musik sama gaming sih. Oke, tipikal ya lelaki ya. Oke, lagi suka nonton atau emang lagi suka nonton gaming atau gimana? Emang nggak pernah nonton yang lain sih kayaknya. Oh gitu, memang sukanya ini ya musik sama gaming ya. Oke. Nah kalau misalnya aku kebetulan aku lagi suka nonton video masakan sama juga musik karena memang kebetulan WFH ya, jadi mesti masak di rumah terus gitu, jadi mesti nyari tahu masakan apa. Nah, jadi sebenarnya YouTube itu kalau misalnya dari berdua kita aja, itu kontennya kita juga berbeda. Gimana dengan berapa ratus orang sih yang nonton sekarang nih? Misalnya 300 orang yang nonton sekarang ini pasti kalian beda-beda kesukaannya, rekomendasi yang ada video-video di berandanya kalian juga beda-beda. Kalau nggak percaya, kalian bisa buka YouTube aplikasi kalian, terus kalian lihat rekomendasinya. Bahkan bisa bandingin sama teman-teman atau sama keluarga kalian. Nah, jadi sebenarnya pada intinya, YouTube itu buat sistem kita supaya bisa memberikan video ke penonton, bukan mencari penonton. Nah, kebanyakan dari kreator-kreator yang baru dan yang lama ini, gimana sih pertanyaannya kan sebenarnya fokusnya ke gimana sih cara saya mendapatkan penonton. Tapi sistem kita itu nyariin video buat penonton gitu, jadi kebalikan. Nah, aku mau ngeset fondasi ini dulu karena mungkin ini fondasi yang nanti aku akan jelasin lebih banyak. Kita kan masih bakal banyak ada pertanyaan ya. Jadi fondasi ini mesti dibawa dan diresapi ya. Kalau kata lagu tuh benar-benar direnungkan dan satu lagi gue lupa. Nah, intinya kita pingin sistem kita itu pingin pengguna itu ngerasa puas, satisfied ya. Jadi nggak cuman nonton terus udah bosan habis 2 detik terus gue keluar, tapi pingin nonton terus-terusan dan ngabisin waktu di YouTube gitu. Dan kita sih ya harapannya ngabisin waktu di channel-channel kalian. Jadi rekomendasi itu nggak bisa nyamain sama rata gitu semua video, karena apa yang kalian buat aja berbeda. Ini ada gaming, tadi aku ada lihat cara bertani, ya kan pasti misalnya aku nggak punya sawah gitu kebetulan ya, jadi mungkin aku lagi nggak nonton cara bertani, tapi mungkin nanti kalau misalnya aku udah pulang ke Indonesia mungkin aku pengen bertani gitu. Nah, dan ini juga penting, nggak ada rumus mutlak di YouTube, jadi nggak ada itu 1 tambah 1 sama dengan 2 di YouTube. Mungkin 1 tambah 1 sama dengan 10 dikurangi 8 ditambah berapa. Kalau misalnya Dero mungkin dibantu matematikanya, tapi benar-benar nggak ada rumus mutlak. Nah, kalau nih misalnya
kita udah tahu fondasinya sebenarnya penonton dulu. Nah, masalahnya gini nih, penonton YouTube itu tuh mut-mutan. Ya nggak, Kak Ruben? Kalau Kak Ruben lagi sedih, mungkin dengernya lagu-lagu galau melankolis. Ya nggak? Atau enggak? Atau lagu metal? Nah, kalau misalnya lagi bete, lagi capek gitu, ya kalau misalnya aku pinginnya nyari konten-konten receh gitu kan. Udah capek lah, kayak misalnya sehari-hari gitu kan. Kalau misalnya nggak lagi nyari sesuatu, ya butuh hiburan. Nah, itu tipikal penonton YouTube. Jadi antara nyari informasi atau nyari hiburan. Hiburan aja itu bisa mut-mutan. Lagi pingin nonton apa ya? Nah, masalahnya kita nggak bisa kontrol moodnya orang. Tapi, ya maksudnya kalau kita misalnya ngelihat di satu sisi yang lain, pasti ada aja penonton yang nyari konten kalian. Gitu. Jadi, mesti tahu ya penonton itu seperti apa. Di satu sisi lain, bukan berarti penonton itu cuma suka satu atau dua hal aja. Penonton YouTube itu unik-unik loh. Kayak kemarin temen aku nge-share satu video, ini unik banget sih. Jadi ada satu channel yang ngasih nge-vlog kremasi, ini salah banget sih, cuman kremasi di India tuh seperti apa gitu. Itu random banget. Dan aku nggak pernah tahu channel itu sebelumnya, tapi itu orang Indonesia yang tinggal di India gitu. Terus aku bilang, oh wow, ini aja bisa ditemuin sama teman saya. Gimana dengan video-video kalian yang bisa ditemuin sama banyak penonton? Jadi intinya tidak ada rumus, algoritma sama dengan penonton, dan rekomendasi kita itu dirancang supaya penonton itu puas untuk menonton di YouTube. Dan kalau misalnya untuk personalisasi sendiri, kayak saya suka nonton apa, Ruben suka nonton apa, beberapa kreator suka nonton apa, pastinya kepanjangan nih, Kak Ruben ya, mohon maaf nih. Ya, kepanjangan. Aku dari tadi nyatet, terus soalnya aku rasa agak nyambung sama pas banget pertanyaan yang aku pengen tanyain selanjutnya gitu ya. Mungkin aku recap dulu sebentar, karena Kak Ruben ngomongnya agak panjang barusan ya. Jadi intinya nomor satu, kita setuju dulu sama penonton semuanya ya. Algoritma YouTube itu adalah, mungkin aku bisa bilang fungsi, karena wujudnya nggak tahu ya, apakah yang pasti bukan orang kan. Jadi kalau pertanyaan supaya disukai algoritma YouTube udah salah, siapa algoritma YouTube itu udah salah ya. Jadi mungkin adalah fungsi gitu ya, yang berguna untuk membantu penonton menemukan video yang mereka sukai gitu. Nah, tapi menarik karena tadi Kak Ririn bilang namanya orang suka video apa udah pasti berubah-ubah gitu kan. Dan mungkin menurut aku ini yang bikin teman-teman kebanyakan juga jadi agak kebingungan gitu. Aku pengen nampilin ya, ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kalau slide-nya boleh dimunculin. Nah, kebanyakan teman-teman yang udah paham konsep ini, mungkin asumsinya adalah kalau gitu nggak bisa dipungkiri yang paling penting untuk menentukan keberhasilan konten adalah pemilihan topik gitu ya. Cuman seperti yang Kak Ririn bilang tadi, mau pilih topiknya udah cocok, yang udah pas pun penonton selalu berubah-ubah gitu kan. Dan udah pasti kalau kita udah ngomongin topik, udah pasti kita ngomongin satu kata yang pasti semua YouTuber pengen masuk gitu ya. Saya nggak mau menyebutkan katanya, tapi katanya akan saya munculkan. Nah, coba kita ngomongin sedikit soal ini Kak Ririn. Jadi kembali lagi, kalau gitu gimana cara kita, jadi sekarang kita udah paham nih, itu kan untuk membantu penonton menemukan topik yang mereka inginkan baik gitu. Jadi coba Kak Ririn gimana caranya supaya, gimana cara kita bisa membantu teman-teman kreator di rumah ini dalam memilih topik, dan kurang lebih mungkin kalau aku quote satu pertanyaan yang tadi sempat ditampilkan, apakah penting kalau gitu saya ngikutin tren hari ini apa gitu, apakah lebih baik fokus ke channel kah, lebih baik ke fokus ke konten kah, atau mulainya dari mana kali ini? Mulai aja dulu, nggak deh. Tapi benar banget sebenarnya, kan kita dari tadi bahas mengenai penonton ya. Sorry banget tadi, biasanya kalau ngobrolin algoritma tuh nggak bisa cepet ya. Nah, tapi balik lagi ke kalian sendiri sih. Kalau untuk konten, aku selalu bilang sama kreator yang baru mulai atau yang udah ke YouTube, kalian itu sebenarnya nge-YouTube buat apa sih? Itu pertanyaan yang kalian cuma bisa jawab sendiri gitu. Kayak apakah karena kalian suka nge-share apapun yang kalian mau share, atau misalnya kalian punya expertise di salah satu hal, atau iseng-iseng aja. Ya kan kayak ada 2 jam tuh yang 2 jam dia nggak ngapa-ngapain gitu, iseng aja, tapi viral. Nah, atau misalnya kalian memang mau YouTube untuk mendapatkan uang gitu. Nah, aku harap sih untuk yang terakhir itu coba dikesampingkan dulu. Aku tahu sih memang uang itu
kalau di YouTube misalnya dapetin duit, ya maksudnya jadi salah satu keuntungan ya. Cuman pastiin juga kalian itu sebagai konten kreator tuh mau nge-share apa. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu kalian sukanya apa, bikin konten apa, coba saklekin di situ. Saklekin tuh bahasa Indonesia nggak ya? Ya udah lah, intinya kayak gitu. Dan pokoknya kalian mesti bisa menyampaikan apa yang kalian mau sampaikan dulu. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu nih kalian mau bikin apa, jadi diri kalian sebagai apa. Nah, kalian kalau bisa menemukan titik temu antara yang kalian suka bikin dan apa yang penonton kalian suka, itu bakal the best banget. Nah, kalau misalnya nih, di salah satu ekstrem, misalnya kalian sukanya, kan super idealis banget lah, kayak misalnya Agung Hapsah gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Ya, dia akan menemukan penonton dia sendiri. Atau misalnya kalian lagi bingung gitu, kayak mesti bikin apa ya, bikin A, B, C, D, E, F, G. Nah, tapi balik lagi ke kalian, itu apakah itu yang kalian suka, atau memang kalian memang sukanya eksperimen di YouTube dan sebagainya. Nah, cuman kalau misalnya dibanding nih ya, yes? Sorry, aku potong di situ. Jadi, kalau aku mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman di komunitas gitu ya, itu kan secara teori kurang lebih pasti balik lagi ke eksperimen gitu ya, kan karena secara teori kita ngomongnya kan, pasti udah pasti jawabannya adalah udah pasti bikin konten yang kita suka lah gitu. Itu kita udah setuju nih semua ya. Maksudnya kalau aku passionnya sepedahan gitu, nggak mungkin tiba-tiba bikin konten soal nge-rap gitu ya. Atau kalau misalnya aku bikin konten atau kebugaran gitu, nggak mungkin tiba-tiba aku bikin fashion konten make up gitu ya. Bisa jadi. Nah, tapi oke, jadi pertanyaan aku adalah mungkin kalau ini secara teknisnya nih buat tips untuk teman-teman komunitas. Jadi memilih konten yang disukai itu satu. Kedua adalah tadi Kak Ririn bilang gimana caranya memvalidate gitu kan untuk menemukan titik temu di manakah posisi yang tepat antara konten yang aku memang pengen suka bikin sama memposisikannya di YouTube seperti apa. Nah, caranya gimana Kak Ririn? Apakah kita harus bikin video yang beda-beda teruskah? Atau kita bikin satu video sampai 6 bulan baru ganti lagi sesudah 6 bulan? Menurut Kak Ririn yang benar gimana? Pokoknya semua serba eksperimen teman-teman. Di YouTube itu nggak ada satu formula yang kayak tadi aku bilang juga ya, formula untuk penonton, tapi nggak ada juga formula untuk kreator. Dan aku malah respect sama kreator-kreator yang sampai sekarang ini kreator-kreator besar kayak Raditya Dika, Om Deddy, itu selalu bereksperimen sama kontennya mereka. Raditya Dika itu selalu challenge diri dia sendiri untuk eksperimen. Jadi kalau misalnya, ada yang ngetren apa, dia bikin. Gitu. Tapi kan dia fondasinya saklek tuh, itu yaitu diri dia sendiri, personality-nya dia, apa yang dia suka. Yang konsisten adalah cara penyampaiannya dan jadi dirinya. Nah, itu yang mesti kalian temukan. Nah, eksperimen itu tuh nggak bisa kayak, terserah kalian sih, kalian mau eksperimen 3 bulan atau 6 bulan, itu juga tergantung sama panggilannya kalian ya, sama kalian sendiri gitu. Nah, tadi aku juga barusan ngobrol sama salah satu kreator, ada di sini tadi, namanya Teguh, dia subscriber udah 3 juta. Pesannya dia gini, pokoknya hasil di YouTube itu adalah produk sampingan nih, dan yang paling penting itu adalah proses. Kalau misalnya kalian nggak bisa mengubah diri kalian sendiri, atau misalnya kalian sebagai content creator nggak suka sama perubahan, ya kalian bakal stuck gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan eksperimen untuk kalian sendiri juga sama konten kalian sendiri, bakal sangat ngebantu. Nah, sisa teknisnya sebenarnya tinggal penjadwalan, pemrograman channel. Di sini ada Kui juga. Kui itu jago banget ngeprogramin channel-channelnya. Jadi misalnya kalau bikin konten podcast gitu misalnya, ya dibikin kira-kira seminggu berapa kali atau misalnya sebulan berapa kali, sebagainya. Paling terakhir penting komunikasi gitu. Jadi mungkin sesudah ini aku pengen bahas teknis. Cuman kalau ngomongin soal eksperimen, aku mungkin mau nanya sekali lagi gitu. Jadi kalian tadi nyebutin nama misalnya kayak Agung Hapsah, Deddy Corbuzier gitu. Itu kan maksudnya kalau dari teman-teman aku mewakili komunitas gitu ya, kan mereka pasti asumsinya ya mereka kan udah terkenal Jack gitu kan, dari sebelum masuk ke YouTube udah besar gitu, makanya mereka masuk YouTube, mereka mau ibaratnya mereka mau ngapain pun orang mau nonton gitu. Nah, karirnya ada nggak sih? Karirnya kan tadi ngomong suka ngobrol sama banyak kreator gitu ya, tiap hari ngobrol sama kreator. Ada nggak contoh-contoh yang karirnya bisa share tentang gimana sih kreator independen yang mulai dari YouTube bereksperimen dari awalnya orang nggak tahu sampai akhirnya berhasil? Contohnya gimana? Pertanyaannya bagus nih. Ada beberapa sih, cuman mungkin satu kreator, Mas Panji Petualang. Jadi Mas Panji Petualang itu
aku kebetulan ngobrol sama dia pas subscribernya masih 100.000. Sekarang udah mau 10 juta subscriber. Dia awalnya sebenarnya cuma gunain YouTube untuk nge-share kayak, hey, saya masih hidup nih kebetulan, nggak dimakan sama ular gitu. Nah, jadi ini bener terus story. Nah, jadi dia tuh cuma nge-share konten-konten dia, dia herping, dia ngebantu ngerilis ular gitu kan. Cuman makin lama dia makin ngerti kayak penonton saya tuh sebenarnya suka saya fokus ke edukasi. Tapi ada juga penonton saya yang sukanya juga fokus sama adventure-nya. Terus ternyata ada kayak mukbang gitu kan misalnya kan. Nah, lagi-lagi ngetrend waktu itu mukbang-mukbangan. Nah, habis itu mukbangnya gimana ya caranya biar ada mukbang di dalam kontennya gitu, atau misalnya gimana caranya ada edukasi di dalam kontennya. Jadi dia selalu bereksperimen dengan nambahin, terus kebetulan juga kayak tahun lalu dia mulai bikin konten mengenai kayak ngejagain kayak hewan satwa yang udah endangered atau yang kayak udah mulai punah, itu gimana bikinnya. Ini ada social aspeknya juga gitu. Jadi dia juga berkembang sama kontennya, penontonnya pun juga berkembang dengan kontennya gitu. Jadi menurut aku dia salah satu content creator yang terus-terusan evolving dan berevolusi juga. Tapi satu hal yang sama, Panji Petualang gitu, sukanya di luar. Nggak tiba-tiba bikin musik metal gitu ya. Kalau gitu menarik, mungkin aku bisa rangkum ibaratnya kuncinya tadi yang Kak Ririn bilang menarik itu adalah kita kalau kita pengen ibaratnya berevolusi gitu kan. Ibaratnya memikirkan gimana caranya seiring channelnya berevolusi, itu kita menambah jumlah penonton tapi bukan mengurangi gitu kan. Karena kayak tadi Panji Petualang bilang Kak Ririn gitu kan. Panji Petualang memang awalnya 100.000 itu kan udah besar gitu ya. Kalau kita ngomongin untuk teman-teman kreator yang nonton hari ini, 100.000 tuh mungkin udah impian gitu kali ini. Jadi hari ini dapat 100.000 subscriber, tapi pertanyaannya gimana supaya bisa 10 juta gitu kan. Jadi dia mungkin Panji dalam kasus tadi gak bisa hanya mengedepankan nama dia terkenal sebagai Panji Petualang, tapi ada ngomongin soal isu sosial, ada ngomongin soal isu ibaratnya alam gitu kan, dan ibaratnya begitulah caranya dia bisa berkembang channel dan juga penontonnya. Luar biasa menarik sekali Kak Ririn. Kalau gitu, oke, langsung aja aku mau lompat ya. Kalau kita bisa kembali ke slide sedikit. Pertanyaannya kalau gitu, dari tadi kan kita ngomonginnya agak-agak konsep, agak-agak teori ya, agak-agak tingkat atas gitu ya. Aku mau nanya kayak gini, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman selanjutnya. Pertanyaan paling sering kayak gini kan, saya ngeliat channel ratusan ribu subscriber, tapi waktu upload viewsnya 200 gitu. Tapi dan ada juga sebaliknya gitu kan, subscribernya 200, tapi view-nya 200.000 gitu. Nah, jadi mungkin kalau aku bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan barusan gitu ya, kebanyakan teman-teman di komunitas ini mengaitkannya dengan SEO gitu kan, mungkin itu bahasa yang cukup lumrah di komunitas gitu. Orang ngomongin SEO ini, SEO itu gitu. Kalau misalnya kita udah fokus ke penonton ya, oke, kita udah setuju fokus ke penonton. Aku udah pilih fokus ke topik yang seimbang dan sesuai. Bilanglah udah menemukan ini it factor-nya gitu ya. Nah, pertanyaannya langsung, ini pertanyaan sejuta umat Kak Ririn. Gimana cara supaya video saya direkomendasikan gitu? Karena banyak yang merasa itu pertanyaan sejuta umat ya kan. Karena dan tadi Kak Ririn mungkin bilang nggak ada kepastian gitu. Dan kita juga sering ngelihat teman-teman di komunitas ada yang satu video saya viral, view-nya 2 juta. Sudah itu semuanya view-nya 500 gitu. Dan ada video yang ada juga yang mungkin kebalikan gitu kan. Video 10 semuanya sukses, tuh upload 1 videonya nggak berhasil gitu. Jadi mungkin aku pertanyaannya lebih ke arah teknis, dan tadi mungkin Kak Ririn udah sempat pengen jawab sedikit gitu ya. Bagaimana cara memaksimalkan performa channel dan konten? Silakan Kak Ririn, pertanyaan paling sulit hari ini. Waduh, oke. Aku berusaha mengemasnya sedemikian rupa ya, karena sebenarnya jujur teman-teman, aku kalau ngomongin algoritma nggak bisa cepat, karena memang ini kayak samudra ya, jadi mesti diselami gitu. Nah, intinya gini, kan tadi kita udah ngebahas tentang penonton, kita udah ngebahas tentang jati diri kalian sendiri dan menemukan titik tengah dari konten. Kalau udah bikin konten terus, udah konsisten, terus mesti ngapa lagi dong? Nah, jadi mungkin yang teman-teman masih tahu adalah mengerti sumber traffic YouTube dan juga mengerti data.
YouTube itu kan punya YouTube Analytics, teman-teman. Dipakai, dilihat, dan ditelaah ya. YouTube Analytics kita sekarang itu udah lumayan bagus, udah mempunyai juga banyak wawasan yang bisa ngasih ide kalian, kayak misalnya kapan mesti upload, terus misalnya jam upload yang bagus gimana, penonton saya itu penonton baru atau penonton lama, itu ada semua di sana. Jadi teman-teman bisa ngambil data dari situ juga sebagai acuan teman-teman bikin konten. Nah, tapi selain itu teman-teman mesti tahu juga ada 3 sumber traffic yang nanti aku juga akan ngebahas SEO itu apa sih. Sebenarnya SEO itu dikenal sama banyak kalangan yang blogger. Pasti banyak teman-teman komunitas nih yang juga hobi ngeblog dulu zamannya. Kalau konten creator pure ya, benar-benar yang dari YouTube doang, itu mereka tuh nggak akan tahu SEO tuh apa. Taunya metadata. SEO di YouTube itu sama dengan metadata, teman-teman. Metadata itu apa aja sih? Ada judul, deskripsi, tagging, sama thumbnail. Nah, itu diingat. Kenapa ada 4? Biar dicatat dulu nih. Kita ulang satu-satu. Tadi metadata apa aja? Metadata adalah judul, deskripsi, tagging, sama thumbnail. Nah, teman-teman itu, aku balik lagi ke traffic. Nanti kenapa sih itu diingat? Karena kalau misalnya kalian mau memaksimalkan video kalian, nanti kalian mesti fokus di 4 hal ini, gitu. Oke. Nah, sumber traffic di YouTube itu yang 3 teratas itu ada 3. Ya memang iya 3 teratas sih 3. Mohon maaf. 1 beranda itu homepage, atau kedua suggested, ketiga penelusuran atau YouTube search. Nah, beranda itu ya kalau misalkan buka YouTube itu yang akan direkomendasikan sama kalian. Nah, biasanya di beranda itu sistem kita menampilkan rekomendasi yang paling relevan dan dipersonalisasi oleh penonton. Makanya tadi awal-awal aku kan nanya sama Kak Ruben kan. Kak Ruben lagi suka nonton apa? Karena itu akan mengikuti sama penonton. Nah, kalau yang nggak subscribe nih, misalnya saya tiba-tiba ketemu sama channelnya, aku random aja nih ya, misalnya ada channel Halak Batak nih, Mas Halak Batak gitu misalnya, saya nggak tahu sebelumnya ada channel itu. Nah, tapi karena mungkin saya suka nonton konten-konten yang berbau, misalnya tentang adat Batak, jadi mungkin saya akan dikasih rekomendasi tersebut gitu. Nah, jadi buat non-subscriber, jadi buat tempat untuk menemukan konten baru juga. Cuman biasanya akan dipersonalisasi dengan apa yang kita suka berdasarkan sejarah, riwayat tontonannya kita, dan sebagainya. Nah, suggested, atau misalnya up next ya, kalau misalnya kita mau nonton video, itu menawarkan video yang kemungkinan besar akan ditonton berikutnya sama kita. Misalnya contoh gini deh, Kak Ruben misalnya nonton game, capek dong nonton gamenya. Terus abis nonton game, lapar nih mau bikin nasi goreng kebetulan. Nah, video yang selanjutnya ditonton di up next itu mungkin video masak juga, video nasi goreng juga, dan bisa juga beberapa video yang direkomendasiin itu terkait dengan video yang sedang ditonton dan kemarin-kemarin ditonton berdasarkan riwayat tontonannya Kak Ruben. Gitu. Jadi ada mix-nya. Ketiga, penelusuran YouTube search, semua udah kasih tahu, itu paling gampang, ya biasanya terfokus sama how to videos, informasi, apapun yang kita cari, ya harusnya itu yang kita dapat. Nah, untuk mengerti 3 hal ini aja, kalau misalnya dilihat, itu balik-balik ke penonton lagi kan, sebenarnya kan. Kayak sistem kita, traffic kita tuh dirancang untuk ke penonton dulu. Nah, terus gimana dong tipsnya? Gimana saya maksimalkan SEO atau metadata tadi? Nah, untuk penelusuran gampang. Harusnya kan logikanya kalau misalnya saya mau cari video apa, ya kalau bisa diberikan judul yang baik, yang sesuai, dan deskripsi yang baik dan sesuai, dan thumbnailnya yang juga menarik, harusnya diklik dong. Tapi kadang-kadang enggak juga kan. Nah, aku diri plot twist tidak juga. Karena gini, penonton YouTube itu baik lagi, kita tuh mut-mutan. Platform kita tuh kreatif teman-teman, beda sama Google Search. Google Search itu kita cari apa ya, kita tinggal scroll aja kan kata kuncinya. Masalahnya di YouTube ini, mood kita sebagai penonton itu, kalau udah nonton YouTube, pinginnya tadi cari informasi atau cari hiburan. Saya pernah nih bikin satu eksperimen, kayak nyari video wedang ronde gitu ya, karena waktu itu lagi pengen pulang gitu. Cari wedang ronde, gampang nih ketik resep wedang ronde gitu kan. Terus di mesin penelusuran, bahkan direkomendasi juga, sebenarnya misalnya ada 10 video lah direkomendasi. Tapi misalnya nih, Kak Ruben milih video A
saya pilih video B. Simpelnya kenapa? Mungkin Kak Ruben milih subscribernya, siapa yang nge-upload, subscribernya berapa, siapa yang nge-upload. Kalau saya orangnya visual, saya pengennya lihat kalau rondenya kelihatan jelas, ya itu yang saya klik gitu kan. Nah, jadi keputusan setiap orang aja itu bisa mempengaruhi video mana yang diklik. Jadi mungkin meskipun udah judulnya udah bagus, deskripsinya udah bagus, thumbnail udah bagus, kadang-kadang namanya juga penonton, itu terserah kita mau milih yang mana. Nah, tapi ya bukan berarti jangan berkecil hati juga gitu kan, bukan berarti kalian nggak akan menemukan penontonnya kalian juga harus melihat sisi positifnya, karena pasti ada aja yang suka sama kontennya kalian, gitu. Nah, jadi pastiin paling banter lah, kalian pastiin untuk memberikan video dan mengemas video dengan baik. Jangan males bikin custom thumbnail. Jangan membuat terlalu clickbait lah ya, judul-judulnya yang sesuai lah sama videonya. Paling pertanyaan paling sering ditanya sama aku, tagging itu penting nggak? Sebenarnya membantu, tapi nggak penting-penting banget. Tag itu digunakan untuk ngebantu memperbaiki kesalahan ejaan umum. Jadi misalnya ada beberapa kata kunci yang typo itu bisa dimasukin tagging. Tapi jangan juga nge-spam tagging. Jadi misalnya contoh nih, saya bikin konten sama entertainment gitu. Terus sebenarnya nggak ada video, misalnya ngobrolnya sama Uus gitu. Terus tiba-tiba saya masukin Gading, padahal Gadingnya nggak ada gitu. Nah, itu jangan. Jadi jangan spam tagging, karena kita juga kebijakan komunitasnya. Cuman kalau bisa ya kalian pakai aja taggingnya, kita ada 200 maksimal kata-katanya. Nah, udah tuh. Kan udah maksimalkan SEO, pastiin kalian juga upload konsisten, jangan cuman kayak ngupload besok bosen, udah baik gitu. Jadi kalian harus konsisten bikin video, menemukan apa yang konten kalian suka, dengerin feedback dari penonton, cek komennya, berkomunikasi dengan penonton juga. Nah, terus biasanya kalau udah dilalui nih, biasa kan pasti akan nambah, penonton nambah, subscriber nambah. Terus pasti ada momen-momen di mana kayak, kok video saya cuma satu yang viral, yang lain enggak. Gitu kan. Nah, jadi sebenarnya jawabannya memang kadang-kadang ada faktor-faktor eksternal juga sih, Kak Ruben. Jadi kalau misalnya rekomendasi kita itu, kalau misalnya bisa dirangkum dari atas nih ya, penonton dulu, terus videonya itu bisa menemukan daya tarik tersendiri nggak sih? Terus ada orang yang dislike sama like nggak sih? Yang komen berapa, retensi penontonnya panjang atau enggak, waktu tontonnya banyak enggak. Terus misalnya kadang-kadang nih kita nggak sadar, kita tuh ngeklik tombol titik 3 kalau misalnya kita nggak mau direkomendasiin sama video itu. Nah, itu ngasih signal juga loh ke sistem kita. Gitu. Nah, jadinya banyak banget faktor ya. Kalau misalnya di matematikanya tuh nggak ada kayak rumus gitu kan. Jadi kan udah banyak banget. Jadi kadang-kadang ada 1-2 video yang ternyata viral. Contoh Odading deh, coba. Odading sudah dari zaman nenek buyut kita sudah ada, tapi kenapa baru viral sekarang atau kemarin, gitu kan? Bingung nggak? Saya juga bingung. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa, karena mungkin itu faktor eksternal juga. Nah, itu faktor yang ketiga yang sebenarnya kadang-kadang orang tuh suka lupa. Dan kadang-kadang kreator itu cuman suka fokus ke channelnya dia sendiri, tapi lupa sama video-video lainnya di luar sana. Nah, banyak yang nanya, gimana dong kalau kayak gitu? Mesti bikin video yang viral terus juga dong? Jawabannya enggak juga. Ya, kalian kalau misalnya viral, anggaplah itu bonus ya. Tapi ya, kan kalian baik lagi, kalian sendiri, kalian tuh mau bikin konten apa, gitu. Kalian suka apa. Karena sistem kita juga sebenarnya pasti akan membantu penonton-penonton yang lain untuk menemukan video kalian yang lainnya. Jadi pastikan pakai fitur kita pakai playlist, dibikin serial, supaya nggak cuma nonton satu video doang gitu. Jadi nonton video yang lain. Gitu. Jadi kalau sebenarnya aku rangkum ya, kalau ini ngomong panjang lebar dari tadi intinya. Karena sebenarnya begini. Karena mungkin aku supaya menyamakan suara ya. Karena ini kan terbiasa ngomong sama kreator-kreator besar nih, bener nggak? Karena ini kan terbiasa ngomong sama orang-orang yang subscribernya udah 5 juta, udah 10 juta gitu ya. Dan mungkin kebanyakan teman-teman di sana udah pasti punya production team sendiri gitu kan. Jadi kalau ibaratnya kesulitan
karena kalau misalnya aku udah lihat sendiri nih ya, karena aku melihat konten ada yang upload thumbnailnya nggak jelas gitu kan, atau ada yang upload kayak judulnya nggak jelas gitu. Mungkin kebanyakan permasalahannya adalah karena memang semua harus bikin sendiri gitu, bener kan? Karena mereka bikin video sendiri, mereka syuting video sendiri, mereka bikin script sendiri. Jadi memang kesulitannya kurang lebih di situ Karin. Nah, jadi mungkin kalau tadi Karin bilang, ibaratnya nggak ada rumus yang bisa memastikan gitu kan. Kalau thumbnailnya diganti, judulnya diganti, kasih ini itu pasti viral, itu udah pasti nggak ada, benar kan? Dan ada juga kemungkinan di mana tiba-tiba udah ngerjain semuanya, udah optimal banget dan videonya memang kualitasnya sudah bagus gitu ya. Kita udah upload, udah kita bikin semuanya ini maksimal. Kan seperti Karin bilang, ada faktor eksternal gitu kan. Ternyata ada orang lain bikin konten lebih bagus 10 kali lipat gitu kan, dan kita nggak tahu gitu, dan mungkin aja ada permasalahan timing yang nggak sesuai dan mengakibatkan performa videonya ibaratnya jadi menurun gitu. Nah, kalau gitu, aku pengen nanya Karin, cara terbaik supaya kreator-kreator kecil teman-teman ini bisa melakukan review mekanisme itu seperti apa ya? Karena pertanyaannya paling banyak kan, kalau satu viral terus lama-lama nggak viral lagi, oke lah gitu. Nah, menurut Karin, cara terbaik untuk mereka bisa set up review mechanism supaya mereka ibaratnya bisa tahu nih, mereka pergi menuju ke arah yang tepat atau ibaratnya mereka menuju ke jurang yang salah, itu sebenarnya kayak gimana caranya? Sebenarnya kalau misalnya untuk itu, pastiin kalian itu ngecekin komen ya, kualitatif gitu. Jadi tuh nggak ada jadi gini, YouTube itu tuh dua arah, nggak bisa cuman bikin konten terus udah. Tapi coba lihat feedback-nya dari penonton. Emang jantung hatinya YouTube itu kan penonton ya. Jadi mesti tahu ada hubungan antara dan komunikasi antara penonton sama kreator. Ini klise banget, cuman bener-bener terbukti gitu. Karena memang itu ekosistem kita balik lagi. Nah, untuk review mekanismenya sebenarnya sangat dasar. Cuman kadang-kadang orang tuh mungkin nggak terlalu puas ya sama jawaban dasar ini, tapi sebenarnya itu mempengaruhi banget. Contoh kalian cekin komen kalian kualitatif gitu kan, penonton kalian tuh suka nggak sih? Kalau udah mulai nggak suka, biasanya kan kelihatan di views sama watch time-nya turun. Gitu. Itu udah pasti. Terus misalnya kayak dari komen-komennya juga kelihatan kan kayak, aduh nggak terlalu suka gitu sama konten ini. Nah, selain dari situ, kalian juga mungkin selalu nge-review gitu ya, performa channelnya kalian setiap mungkin sebulan sekali, kalau misalnya kalau kalian ngupload setiap hari, mungkin seminggu sekali gitu kan, ngecek terus gitu. Perkembangannya seperti apa, naik turunnya gimana, sumber trafiknya gimana, penonton itu tuh, retensi penonton itu gimana, karena di analytics kita udah tahu loh, kayak di detik keberapa drop. Nah itu sebenarnya kadang-kadang orang tuh malas lihat data ya. Tapi ya kalau misalnya orang nanya ke saya gitu, Kak kenapa view saya turun? Ya nggak bisa ada jawaban langsung kenapa. Kayak kalau misalnya dulu kita sekolah kan ada kayak apa, terus ada A, B, C, D, itu nggak ada kayak gitu. Cuman kita mesti ngeliatin kayak performanya secara keseluruhan. Nah itu dari banyak faktor itu sih gitu. Jadi kalau misalnya untuk rumus sendiri jadi kalau misalnya rumus sendiri sebenarnya nggak ada, cuman selalu berkomunikasi, selalu ngecekin segmen-segmen baru yang kalian bikin. Terus kalau misalnya kalian suka, ya lanjutin aja. Siapa tahu kayak mungkin nggak ditonton sekarang, tapi siapa tahu sebulan lagi, setahun lagi ditonton. Karena kadang-kadang aku juga masih dapat rekomendasi video setahun sebelumnya. Benar ya, tiba-tiba dapat rekomendasi video dari 7 tahun lalu, videonya nggak jelas. Tapi kita jangan bahas itu, karena kalau kita bahas itu, kita bisa habis 2 jam nanti, Mbak. Oke. Mungkin, mungkin kalau aku, satu lagi yang tadi aku mau recap, aku lupa bilang, ibaratnya tadi yang Kak Birin bilang, karena kita ngomongin, karena tadi tujuannya adalah memberikan video terbaik ke penonton gitu ya, ibaratnya semua video yang kita upload, itu di stack rank, ibarat di ranking, dengan semua video yang diupload di YouTube gitu ya. Jadi memang pada akhirnya realitasnya adalah kompetisi gitu kan. Mau nggak mau kita bisa, mau nggak mau ya Karin udah bilang semua ada faktornya tadi. By the end of the day ya memang bisa kita bilang to certain extent memang video terbaik lah yang akan direkomendasikan gitu ya, karena ngomongin soal kompetisi tadi. Nah, aku pengen lanjut nih, berhubung waktu juga nih, kita udah tinggal 20 menitan ya. Jadi nggak terasa ya?
kalau aku boleh share screenku lagi, sampai menunjukin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman gitu. Jadi kalau kita ngomongin kompetisi gitu, dan kalau kita ngomongin YouTube tuh udah gimana sekarang, terus kalau kita kilas balik gitu ya, kalau misalnya YouTube tuh 10 tahun lalu kalau kita ngomongin terutama di Indonesia gitu, YouTube apa sih gitu, orang paket data aja belum beli gitu kan, dan mungkin sekarang kita berada di titik kayak orang bisa dibilang semua orang punya akses ke YouTube gitu ya. Dan kalau tadi kita bahas sedikit tentang kompetisi gitu ya, pasti pertanyaannya adalah terutama untuk pemula gitu kan, dan kita jangan ngomongin pemula gitu ya, maksudnya artis-artis yang mulai di YouTube pun ada masanya di mana tiba-tiba rombongan artis masuk ke YouTube tiba-tiba membludak gitu kan, dan sekarang bahkan untuk grup itu pun ada kompetisi gitu. Nah mungkin jadi pertanyaannya, dari semua ilmu yang udah kita pelajari hari ini gitu ya Karirin, dan udah semua ilmu yang Karirin udah bagikan gitu ya, kalaupun kita mengikuti semua ilmu tadi gitu ya, pertanyaannya balik lagi dari komunitas Karirin, kalau kita baru mulai hari ini ya, masih ada peluang nggak sih untuk bisa sukses di YouTube Karirin? Masih banget, malah menurut aku sekarang ini yang ngetren dan yang lagi banyak ditonton sama para penonton di YouTube itu yang spesifik dan niche. Tadi beberapa yang centang-centang ini aku sebenarnya kita lagi ngobrol kayak gini, aku juga ngecekin chat box. Jadi tadi ada kayak channel cara bertani udah centang berarti udah 100.000. Kayak bayangin ya, konten spesifik cara bertani aja itu bisa dapetin 100.000 views, 100.000 subscriber. Berarti kontennya banyak. Dan nggak cuma itu kok, kayak konten kayak misalnya kemarin aku nemu video atau channel tentang arkeologi, spesifik tentang sejarah di Jawa dan sebagainya, itu menurut aku sangat spesifik dan niche, tapi mereka bisa berkembang. Artiannya berarti kan penonton-penonton kita makin udah tahu nge-YouTube, dan penontonnya juga diverse gitu ya dari segi minat dan kesenangannya gitu. Jadi kayak isanya ibarat telur sama ayam deh. Sebenarnya demand-nya ada, supply-nya ada nggak sih? Nah, kalian bisa memberikan supply nggak sih? Kayak supply konten yang baru dan konten-konten yang fresh gitu. Karena bayangin aja deh, kalau misalnya semua channel isinya channel bikin klepon gitu, misalnya anggap aja gitu ya, channel masakan lagi naik banget, masak ya, bukan food review ya, ini masak. Channel masak itu udah mainstream di kita. Kita aja sekarang udah bagi masakan Indonesia, masakan bikin kue atau apa gitu, karena udah terlalu mainstream. Nah, jadi kalau misalnya pada baru mulai nge-YouTube nih, saran aku ini adalah waktu yang tepat, dan pastiin teman-teman menemukan dari diri teman-teman apa yang teman-teman mau share ke penontonnya teman-teman gitu. Dan semua serba proses ya teman-teman ya. Jadi nggak ada formula dan rumus. Tadi aku juga ada berapa yang ngelihat kayak ada yang rada kenapa jawabannya dasar gitu. Memang iya Mas, kebetulan kita pembahasannya kalau algoritma YouTube kan ngikutin penonton. Jadi kalau misalnya penonton tuh pasti akan mencari konten-konten kan. Tapi kalau misalnya Mas sendiri masih belum tahu mau bikin konten apa, gimana cara saya bisa menonton video dan channelnya Mas atau Mbak gitu. Nah, jadi pastiin teman-teman menemukan dari diri teman-teman apa yang mau kalian sampaikan, mau kalian ceritakan, seunik mungkin itu bakalan lebih memudahkan lah penonton itu untuk mencari video kalian. Konsisten, semua serba proses. Semua kreator yang udah ngobrol sama aku yang udah jutaan subscriber pun, itu mereka melalui proses loh. Chandra Rio itu di YouTube 10 tahun. Terus ada beberapa kreator gaming yang saya aku sering pegang juga, itu mulai dari 5 tahun, 4 tahun yang lalu. Gitu. Mungkin teman-teman di sini yang ngobrol sekarang nih mungkin baru mulai, tapi siapa tahu dari setahun 2 tahun ke depan kalian bisa dapat gold button. We never know. Gitu. Jadi tetap semangat teman-teman. Jadi kalian pokoknya kalau memang nge-YouTube karena passion, kalian pasti ngelihat hasilnya di akhir. Itu aja sih. Dan kalian jangan cepat menyerah ngelihat views banget. Karena memang views sama watch time itu akan fluktuatif. Tergantung kalian masih mau nge-YouTube atau enggak. Jadi jangan mudah terdemotivasi ya. Jadi tetap semangat terus bikin konten, konsisten, selalu ngecekin penonton kalian. Nanti siapa tahu tiba-tiba kalian bikin suatu konten yang jeder banget, viral,
kalian bisa dapetin 1 juta dan 2 juta subscriber dengan gampang. Kayak contoh film si Tilik itu, tau nggak sih yang lagi ngetren tahun lalu? Tahu ya? Tahu nggak sih Kak Ruben? Siapa tuh? Video Tilik. Jadi dia kayak short movie gitu dari Jogja. Tiba-tiba viral aja gitu. Memang kita nggak pernah. Nah, cuman kan dia nggak bikin video itu pertama. Dia udah bikin video-video itu dari bikin short movie itu dari misalnya setahun 2 tahun yang lalu, tapi baru viral pas momen tersebut. Nah, si Judge dia memulai karirnya di 2010, baru mendapatkan formula yang cocok buat dia itu di 2018. Bayangin, lama kan? Jadi aku kebayang karena Nancy Judge tuh kalau nggak salah, iya dia soalnya awal-awal masih kayak vlog gitu-gitu biasa aja kan, kayak vlog, fashion lah, beauty, travel gitu kan. Tiba-tiba dia berubah langsung ke soal horor-horor dan baru disitulah membludak gitu ya. Benar. Jadi, mungkin kalau yang aku menarik dari Karin sempat bahas gitu, yang aku berpikiran juga sekarang. Jadi memang kompetisi bertambah gitu ya. Secara logika kalau kita ngomongin dari angka gitu ya, jumlah kreator bertambah gitu ya, jumlah kreator besar semakin bertambah juga gitu ya. Jadi ibaratnya peluangnya semakin kecil. Tapi di saat yang bersamaan tadi Karin bilang jumlah penonton pun bertambah gitu ya. Kayak kalau kita ngomongin 5 tahun lalu mungkin kalau orang mau nyari konten soal bertani gitu nggak mungkin nyari di YouTube gitu ya, beli majalah Trubus. Sorry ngomongin ya, jangan ngomongin. Ya ngomongin merek, gue. Jadi ibaratnya ada perpindahan gitu ya, ibaratnya. Dan menariknya karena kita ngomongin algoritma dari awal adalah fungsi yang tadi memang ibaratnya membantu penonton gitu ya. Jadi semakin algoritma YouTube membantu penonton menemukan video-video yang tepat untuk mereka, semakin besar juga sebenarnya adanya peluang untuk teman-teman kreator bisa sukses di YouTube gitu ya. Karena memang walaupun tujuannya terfokus pada penonton, by the end of the day gitu ya, kalau penonton nonton video yang sukses kreatornya gitu kan, benar kan? Jadi menurut aku menariknya di situ. Oke, Karirin, kita udah hampir 50 menit. Sebenarnya waktu awal kita menjanjikan event ini 45 menit, cuman udah agak ngaret. Jadi mungkin 3 jam. Enggak ya? 3 jam jangan. Kalau 3 jam nanti kelewat sholat maghrib. Kita mau beres kalian gimana? Oke, makasih banget Karirin. Mungkin untuk teman-teman segitu dulu ya yang kita bahas hari ini tentang YouTube algoritma. Jadi mungkin Karirin sekali lagi terima kasih udah banyak bergabung dengan kita hari ini. Aku mungkin mau ngasih terakhir aja deh karena mungkin kira-kira masih banyak penonton di sini yang pengen dengar ya. Mungkin satu tips terakhir untuk teman-teman kreator, gimana caranya untuk mengoptimalkan. Kalau misalnya, atau pertanyaan aku ganti, kalau teman-teman baru nonton live streamnya sekarang, atau lupa nih, semua tadi kita ngobrol 45 menit, apa Karirin? 3 hal yang harus diingat sama teman-teman konten kreator. Silakan. Jangan lupakan kita, nggak ada bercanda. baru mau jadi OP aja bentar lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa, apapun yang disampaikan, satu, algoritma kita sama dengan penonton. Udah, inget itu aja. Karena mau gimana pun penonton YouTube itu dirancang untuk menemukan video untuk penonton, bukan sebaliknya. Jadi pastiin rumus tadi ya, algoritma sama dengan penonton, terus setelah personalisasi penonton, kita akan melihat daya tarik video tersebut, kayak watch time, retensi, terus waktu tonton, like, dislike, sama eksternal faktor yang lagi dicari di sosmed dan sebagainya. Kan itu ngaruh juga. Kedua, YouTube itu proses, teman-teman. Aku udah di YouTube 5 tahun, dari melihat kreator-kreator yang 100.000 paling cuman ada berapa ya? 100. Sekarang yang punya diamond button di atas 10 juta ada 26, di atas gold kreator itu sekitar ratusan. Gold itu 1 juta ya, jadi udah ada ratusan, nyaris 1.000. Jadi evolusinya gila banget, tapi bukan berarti itu kayak misalnya tidak memotivasi kalian, berarti lebih ke memotivasi kalian untuk lebih bikin konten yang lebih spesifik, konten yang kalian suka, penonton kalian juga mungkin bisa menemukan kontennya kalian, dan jangan pernah takut kalian tuh nggak akan ditonton videonya. Kalian pasti akan ditonton, tergantung kalian mau ngejalanin prosesnya atau enggak. Gitu. Ketiga, aku tetap semangat dan aku harap bisa ngobrol sama salah satu dari kalian di sini nih.
kebetulan ya. Jadi aku pengen lihat ada beberapa kreator-kreator baru yang nanti menginjak di 1 juta, 100.000, atau bahkan 10 juta subscriber dari orang yang nonton live stream. Dari aku sekian, semangat terus, sehat-sehat. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu di lain waktu ya. Thank you banget Kak Ruben udah ngundang. Siap. Terima kasih banyak Kak Ririn. Itu semua tadi teman-teman kreator Ririn Oskarin, Strategic Partner Manager untuk YouTube Creator dan Artist Development di Indonesia. Ayo kita semua kasih tepuk tangan paling meriah dari rumah dan jangan lupakan protokol kesehatan. Oke? Makasih semuanya yang udah gabung. Oke, aku cuman ada satu lagi sebenarnya pesan terakhir aja. Kalau masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Jadi sebelum aku tutup acara, aku pengen bahas ini nih. Jadi waktu aku ngeliat di forum ya, postingan tentang YouTube algoritma, aku masih ngeliat banyak teman-teman yang kayaknya tuh kesulitan banget mendapatkan bantuan seputar YouTube gitu ya. Maksudnya postingannya udah tentang bahas YouTube algoritma, masih ada yang nanya, saya kena isu copyright, monetisasi saya macet, dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya, ibaratnya mumpung ada teman-teman semua di sini, saya pengen share sedikit mengenai tempat-tempat di mana teman-teman bisa mendapatkan bantuan seputar apapun soal YouTube. Oke? Yang pertama, forum bantuan YouTube. Oke, jadi kalau sempat ke forum komunitas, sempat nanya pertanyaan algoritma, di situ tempatnya. Oke, jadi cukup bikin thread baru saja. Nanti teman-teman bisa nanyain soal apapun tentang YouTube dan mendapatkan jawaban dari sesama kreator atau bahkan bisa mendapatkan jawaban dari kontributor YouTube yang siap membantu. Oke, yang penting pertanyaannya lengkap, nanyanya yang sopan dan jangan spamming, oke? Karena teman-teman nanya ke teman-teman sesama kreator nih kan, kalau nanyanya lengkap, kalau namanya bagus, pasti yang lain juga pada semangat ngebantuin, oke? Nah, terus tadi aku sempat bahas dijawab sama kontributor YouTube. Jadi mungkin aku mau nanya dari teman-teman di sini bisa jawab, bisa ngacung di live chat ya. Ada yang datang ke acara ini karena dengar soal event ini dari sepuh-sepuh atau guru-guru YouTube nggak? Mungkin ada yang dengar dari Den JC, ada yang dengar dari Karunisa Adlina, ada yang dari Riri Fajri, ada dari Lutfi Ahmad, dari teman-teman semua tuh dan lain-lainnya. Mungkin kalau ada yang datang dari sono, dari Instagram mereka atau dari community tab, bisa bilang hai di chat ya. Nah, mereka itu adalah kreator-kreator yang memang hatam soal YouTube gitu ya, dan mereka kebetulan memang senang membantu teman-teman kreator lainnya. Nah, kalau teman-teman juga tertarik untuk menjadi bagian dari kontributor YouTube tadi, teman-teman bisa daftar di websitenya di contributors.youtube.com. Tapi sebelumnya, aku juga pengen ngajuin terima kasih banget buat semua teman-teman kontributor YouTube yang udah bantu nyebarin tentang acara ini, sehingga kita bisa banyak yang nonton sama-sama hari ini. Oke? Dan terakhir dari aku pengen share soal bantuan, itu kita ada bantuan di Twitter, oke? Kalau misalnya bantuan yang dibutuhkan itu khusus gitu ya, pengen kontak tim YouTube-nya secara langsung gitu, dan sekarang nggak tahu karena mungkin untuk teman-teman yang sudah monetisasi, yang sudah YPP, itu bisa kontak ke chat support atau email support, tapi untuk teman-teman yang lain, bisa langsung kontak tim support kita di Twitter, oke? Teman-teman tinggal tweet aja apapun masalahnya, di tag ke @tim_youtube. Oke, dan teman-teman akan langsung dibantu sama tim support kita. Gak usah pakai bahasa Inggris, oke? Karena support tim kita di sana sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, oke? Makin banyak, kita notice banget makin banyak teman-teman yang bersemangat berkreasi di YouTube, dan dari YouTube pun kita sudah menghadirkan lebih banyak lagi bantuan dan lebih banyak lagi support platform untuk mendukung teman-teman semuanya. Oke, jadi balik lagi ke tadi pertanyaannya, masih ada peluang atau enggak? Kita dari YouTube akan support terus, ini adalah wujud dan bentuk aslinya, dan teman-teman bisa langsung reach out ke kita di sini. Oke? Semoga sesi hari ini bermanfaat ya, teman-teman. Aku, sorry banget, aku udah ngomong terakhir 10 kali, tapi ini yang terakhir. Oke, ini benar-benar terakhir kali ini. Jadi, gimana teman-teman, aku harap acara hari ini membantu dan semoga ilmunya bisa diimplementasikan untuk mengembangkan channel teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau ada acara seperti ini lagi, mungkin hari ini kita bahas algoritma, kita bisa bahas copyright, kita bisa bahas banyak event-event selanjutnya. Yuk, bantu kami meningkatkan kualitas acara ini. Teman-teman bisa scan QR Code ini sekarang untuk memberikan feedback mengenai acara hari ini. Teman-teman bisa share detail teman-teman segala macam di sana, bisa masukkan feedbacknya, ada gampang banget, nggak akan nyampe 2-5 menit aja bisa selesai, dan makin banyak yang ngisi feedback form ini, makin sering kita bisa bikin eventnya, dan akan makin bagus lagi eventnya, dan akan semakin membantu lagi untuk teman-teman semuanya. Oke? Kurang lebih kalau gitu, segitu aja dari saya. Saya
nama saya Ruben dari Community Manager untuk YouTube Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Oke? Nah semuanya.